Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia pada sunnahnya hingga akhir zaman. Ibu Ketua PCA Menjang beserta jajarannya yang dimuliakan Allah, Ibu Ketua PRA sekecamatan Menjeng beserta anggota yang dirahmati Allah. Pada sore Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat ini adalah identitas kita. Kita disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi umat terbaik? Ataukah kita baru sebatas umat terbanyak? Oleh karena itu, pada sore ini saya ingin mencoba menguraikan kajian singkat dengan judul Bukan Sekedar Kualitas Menjadi Umat Berkuantitas. Saya ulangi, bukan sekedar kuantitas menjadi umat berkualitas. Ramadan ramai atau berkualitas? Hampir setiap awal Ramadan kita melihat fenomena yang luar biasa. Masjid penuh saat tarawih, tilawah meningkat, sedekah bertambah, kajian di mana-mana. Karena kuantitas ialah ibadah kita menjadi meningkat, dan itu sangat baik. Namun ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah, Ramadan bukan sekedar tentang banyaknya ibadah, tetapi tentang berubahnya diri kita menjadi lebih baik. Karena yang Allah nilai bukan hanya seberapa banyaknya amal kita, tetapi seberapa ikhlas, seberapa berkualitas, dan seberapa besar dampaknya kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ibu-ibu Aisyah yang saya sayangi, ada 3 pilar umat berkualitas dalam Ramadan. Allah menyebutkan 3 ciri umat terbaik dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang sudah saya baca tadi di atas. 3 hal ini sangat relevan dengan Ramadan. Pilar yang pertama, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ramadan seharusnya menjadikan kita agar lebih baik, meningkatkan kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Bukan hanya rajin sendiri,
tetapi juga mengajak keluarga untuk sholat berjamaah, mengajak anak-anak mencintai Al-Quran, mengajak tetangga berbagi takjil dan sedekah. Umat berkualitas tidak egois dalam ibadah. Ia menebarkan kebaikan di sekitarnya. Kalau sebelum Ramadan kita biasa-biasa saja, maka di Ramadan ini mari kita naik kelas menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif dalam kebaikan. Pilar yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Puasa adalah latihan mengendalikan diri. Kita mampu menahan lapar dan haus seharian, padahal makanan sudah ada di depan kita. Tidak ada yang melihat, tetapi kita tetap menahan diri. Mengapa? Karena kita sadar Allah melihat kita. Kalau kita mampu menahan makan dan minum, maka seharusnya kita juga mampu. Pertama, mampu menahan lisan dari ghibah, mampu menahan emosi dari marah, dan mampu menahan jari dari menyebar fitnah. Inilah kualitas yang dibangun Ramadan, pengendalian diri dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, dan kita dijaga oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan kita sekecil apapun. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Pilar yang ketiga, beriman kepada Allah. Puasa merupakan perintah Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dipanggil Allah bukan semua orang, bukan pula semua orang Islam, tapi panggilan Allah adalah sangat pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena mengerjakan ibadah puasa Ramadan itu terasa berat bagi mereka yang tidak beriman. Tapi kalau kita sudah biasa melaksanakan puasa, insya Allah tujuan kewajiban puasa dalam Ramadan ini akan tercapai, yaitu agar kamu bertakwa. Inilah fondasi semuanya. Ramadan menguatkan iman kita. Saat sahur kita bangun karena disuruh manusia, tidak karena disuruh manusia, tetapi karena taat kepada Allah. Saat puasa kita jujur meski tidak ada yang mengawasi. Iman yang kuat melahirkan kejujuran. Iman yang kuat melahirkan tanggung jawab. Iman yang kuat melahirkan integritas. Kalau setelah Ramadan iman kita lebih kokoh, berarti kita berhasil meningkatkan kualitas diri. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, mari kita mengevaluasi diri kita sendiri di bulan Ramadan ini. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah Ramadan ini hanya membuat kita lelah secara fisik? Apakah membuat hati kita lebih lembut? Apakah hanya menambah aktivitas? Ataukah benar-benar mengubah aktivitas kita? Mengubah akhlak kita menjadi lebih baik. Ramadan adalah madrasah. Kalau setelah lulus dari madrasah Ramadan, kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih disiplin,
dan lebih peduli, maka itulah tanda kita menjadi umat berkualitas. Namun jika setelah Ramadan kita kembali pada kebiasaan lama, berarti kita baru mendapatkan kuantitas, belum kualitas. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagai penutup, mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan, bukan sekedar ramai di masjid, tetapi rajin juga setelah Ramadan. Bukan sekedar banyak membaca Al-Quran, tetapi juga banyak mengamalkannya. Bukan sekedar berpuasa, tetapi juga memperbaiki akhlak. Karena umat terbaik bukan yang paling banyak jumlahnya, tetapi yang paling kuat imannya, paling baik akhlaknya, dan paling besar manfaatnya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari khairu ummah, umat yang berkualitas iman, akhlak, dan amalnya, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang kehidupan kita dalam masyarakat.